funky. Hai. Kita hari ini lagi outing kelas dan hari ini ada 2 destinasi. Yang pertama ada Makam Amangkurat dan yang kedua ada Museum Semedo. Ikuti perjalanan kita terus. Dadah. Sebelum berangkat, semuanya berkumpul di lapangan lalu dikasih pembekalan dari guru kita. Kita berangkat menuju destinasi pertama kita, yaitu Makam Amangkurat. Perjalanan menuju Makam Amangkurat sekitar 20 menitan. Teman-teman, kali ini kita sudah berada di destinasi pertama yaitu Makam Amangkurat. Nah, kali ini kita akan melakukan kegiatan outing class yang mana kita akan mengunjungi Makam Amangkurat dan situs Museum Semedo. Kali ini menuju Dalam makam. ya. Ikutin terus. Ikutin. Nah, sebelum memasuki wilayah makam, kita dikasih tahu dulu nih beberapa hal saat kita berada di dalam wilayah makam. Oke. Kita sudah masuk area makam. Kita sudah sampai di lokasi makamnya Amangkurat Agung. Makam Adipati Haryo. Ini gedung utama, makam utama. Guys, jadi ini makam Ibu R.A. Kardinah, pendiri Rumah Sakit Kardinah yang ada di Kota Tegal. Kita sebagai orang Islam caranya kalau ziarah ya ambil wudhu, terus paling enggak untuk Fatihah untuk beliaunya lah. Ceritanya dulu itu begini, dulu kan perjalanan beliau mau menyerang Batavia, tapi dalam perjalanan beliau itu sakit, terus sampai di Haji Barang pesen nanti kalau seandainya meninggal dimakamkan di tanah yang bau harum dekat gurunya beliau. Seorang filosofisnya orang Jawa kan, istri pendampingnya suami sebagai pendorong apa anunya kan. Dulu itu kan, kalau sekarang kan IKDA, dulu kalau nggak kerja sama POC hasil rempah-rempah bumi dikemanakan. Dan pada waktu itu harus kerja sama, hubungan bilateral, hubungan saling menguntungkan, bukan beliau itu mihak Belanda secara Terang-terangan ya. Beliau itu benar-benar sama Belanda, benar-benar benci banget. Beliau itu merubah politik.
Ini makam Kanjeng Ratu Kencono, istri Raja Amangkurat. Misi. Assalamualaikum. Ini lagi di makam PRA Kleting Kuning, Putri Raja Amangkurat I. Bentar lagi kita akan masuk, tapi sayangnya nggak boleh ambil dokumentasi, jadi kita sampai sini dulu. Tata. Halo guys, kita tadi udah masuk bersiar ke dalam. Sekarang kita udah turun lagi. Selanjutnya kita akan keluar dan lanjutkan destinasi Jalan ke Museum Sumedo. Ikuti terus. Perjalanan dari makam Amangkurat ke Museum Sumedo sekitar 50 menit. Kembali lagi, ini jalan menuju situs Sumedo. Tunggu kita di tempat. Kita lagi jalan ke dalam museum. Oke teman-teman, kita telah sampai di destinasi outing class yang kedua, yaitu Museum Sumedo. Ayo kita masuk ke dalam langsung. Diarahkan ke ruang audiovisual untuk menonton sejarah Museum Sumedo. Ada 2 video yang kita tonton. Video yang pertama adalah video pembentukan Museum Sumedo. Video yang kedua tentang pengangkatan Pulau Jawa. Setelah selesai, kita diarahkan untuk berkeliling ke ruang pamer. Di sini kita dipandu oleh Kak Tanti. Nah, sebelum memasuki ruang pamer, kita dijelasin dulu nih beberapa hal yang nggak boleh dilakuin di ruang pamer. Ruangan ini memaparkan tentang pembentukan alam semesta. Teori ini dicetuskan oleh Abby George Lemaitre. Menurut beliau, teori Big Bang berawal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil, semakin memadat secara dahsyat pada 13,7 miliar tahun yang lalu. Ketika bumi ini sudah terbentuk, baru dihuni oleh makhluk hidup sekitar 600 juta tahun yang lalu, berupa mikroorganisme bersel satu. Ikan pertama muncul sekitar 340 juta tahun yang lalu, diikuti reptil, vertebrata, dan mamalia sekitar 140 juta tahun yang lalu. Primata mulai teridentifikasi pada 60 juta tahun yang lalu. Hominid, nenek moyang manusia purba, muncul di Afrika sekitar 7 juta tahun yang lalu. Pembentukan di Indonesia baru terjadi sekitar 50 juta tahun yang lalu. Pengangkatan Pulau Jawa. Pulau Jawa mulai terangkat perlahan dari permukaan laut akibat terjadinya 4 mekanisme pergerakan, yaitu erupsi gunung berapi, pergerakan lempengan tektonik, fluktuasi muka air laut karena glasial dan interglasial, dan pelipatan pegunungan Kendeng Utara dan Serayu Utara. Homo erectus adalah spesies pertama yang melangkahkan kaki di luar Afrika pada 1,8 juta tahun menuju dunia lama lainnya, Eropa dan Asia.
Keluarnya Homo erectus disebut dengan out of Africa. Homo erectus kemungkinan telah sampai di Pulau Jawa pada periode 1,65 juta tahun yang lalu. Antara 21.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, pada saat itu Pulau Jawa telah menyatu dengan Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Asia Tenggara daratan. Pada aktivitas zaman es boom, sekitar tahun yang lalu, terjadi penghangatan suhu bumi yang mengakibatkan pencairan es kembali dan permukaan air laut kembali naik. Dan Homo erectus saat migrasi dari Afrika ke penjuru dunia. 3 jalur selama migrasi dari tanah asal, yaitu Afrika ke Eropa, Afrika ke Asia Timur melewati Asia Tengah, dan Afrika ke Pulau Jawa melalui India. Di Eropa diwakili oleh penemuan atau Perka di Spanyol, Tautafel di Prancis, dan Heidelberg di Jerman. Di Asia Tengah terdapat gambar pada Dmanisi di Georgia, di Asia Timur pada Yuanmo dan Zhoukoudian di Cina. Tiba di Pulau Jawa melalui lembah sungai di Narmada di India. Ini kapak penetak penghimbas sebagai indikator kehadiran Homo erectus, namun tidak menghasilkan fosil Homo erectus. Berikut replikat tulang tengkorak dan rahang atas yang ditemukan oleh Van Richthofen pada 1889. Hasil analisis secara morfologis dan metrik pada fosil manusia Homo erectus ini menunjukkan 3 tingkatan evolutif yang didefinisikan sebagai Homo erectus archaik, Homo erectus tipik, dan Homo erectus progresif. Cerita tentang kehebatan situs Medo digemakan secara membahana oleh Dakri, Duman, Sunardi, dan Ansori, penduduk setempat yang pertama kali menemukan himpunan fosil-fosil vertebrata di situs ini pada Juni 2005. Garis Medo ini berasal dari awal kala Pleistosen Tengah, yang merupakan wakil dari Homo erectus tipik yang hidup di Medo pada periode sekitar 700.000 tahun yang lalu. Dengan penemuan fosil manusia Homo erectus ini yang dimiliki oleh situs Medo, yaitu fosil manusia, fosil fauna laut dan vertebrata darat, dan artefak paleolitik yang jutaan tahun usianya. Guys, ini di belakang saya adalah salah satu koleksi di Museum Semedo yang ini patung yang mirip kaki. Gabungan antara teknik dan bentuk atau morfologi alat batu menghasilkan tipe-tipe alat batu seperti kapak perimbas, yaitu kapak yang dipangkas hanya pada salah satu mukanya untuk mendapatkan bagian tajamnya. Kapak penetak, yaitu kapak yang dipangkas di 2 mukanya, maupun kapak genggam, yaitu kapak yang dipangkas pada 2 muka dan menghasilkan alat batu berbentuk oval atau segitiga. Berikut ini adalah kepingan-kepingan dari beberapa fosil gajah purba, badak, rusa, banteng, penyu, buaya, dan ikan hiu. Kembali lagi bersama kami. Jadi tadi kita tuh sudah keliling museum. Seperti yang kalian lihat ya. Lihat-lihat banyak fosil bukan? Ya. Terima kasih untuk perjalanan hari ini, kita sudah selesai. Terima kasih telah menonton. Dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Pak 2. See you next time.